Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzina nawwaru quluba ibadihil muttaqina binuri kitabihil mubin wa ja'ala qur'ana shifa'an lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ada yang ditanyakan? Kan penak ngaji ini. Bisa dijelasin. Ini penunjang makanya berikan. Dan sampai sama nggak tahu banget loh. Mau bongkar motor. Orang bawa kunci dan ngerti kuncinya kebongkar orang. Ya. Akhirnya oleh bongkarnya ngawur rusak apa tidak? Gimana sih? Itu bongkar ini, bongkar pasang nggak? Enggak pak, apa? Bongkar tinggal. Bongkar tinggal. Bisa bongkar aja mah. Orang malah jadi apa? Malah jadi remuk. Mana akeh wong malah jadi remuk? Orang itu ngaji tambah remuk. Ngaji harus jadi lebih baik. Oke bro, ada yang ditanyakan Pak Yasin? Ini baru kata sama gue, aku tak ngopi deh, aku cuma ngopi. Silakan kalau kurang jelas, sampai nanti kita jelaskan lanjutannya yang akan datang. Kan alhamdulillah belum, ini baru bismillah ya. Penting paham. Silakan nggak apa-apa kalau ada mau ditanyakan. Tapi kalau mau secara rinci boleh. Sus, gitu. Boleh, nggak apa-apa. Ini kan sambil jalan. Harus praktek. Sama nih suruh price prakteknya ya angel. Monggo silakan tanyakan aja kalau enggak. Tanyakan. Atau usul bagaimana maunya gimana? Kalau enggak saya nanya. Ngaji begini nih perlu apa tidak? Ngaji begini nih. Perlu. Hah? Perlu. Dari apa perlu kan? Enggak, sama nanti begitu terus buat apa kata Quran? Sama udah pintar baca Quran, udah kata Quran, tidak paham Quran buat apa? Al-Quran itu betul. Untuk memahami Al-Quran harus ditunjang oleh nanti Al-Quran itu banyak mutiara. Kalau dapat mutiara harus punya ilmunya menyelam. Nah, salah satunya ini kalau untuk Al-Quran. Pasti ini. Al-Quran maupun hadis. Tapi nanti paham lama-lama Pak. Ini semua sering ngomong deh yang kenalan. Gak usah punya pikiran mau ketinggalan. Kalau ketinggalan berapa? Mau ketinggalan cuma kepo doang. Mau kepo udah blok kalau ini orang paham mau doain. Itu ya kan? Paham. Paham itu kalau kita saling gini. Nah. Ya mungkin ada Pak. Ya, belum. Jangan prototin saya. Kan santai. Ribon. Ada Enggak, pembahasan ini kan semua itu milik Allah. Iya. Masa manusia nggak ada yang dimiliki Pak satu pun? Hah? Nggak ada milik manusia sama sekali. Nah,
Tolong sebutkan yang menurut sampean milik manusia yang mana? Ada satu ya. Apa? Dosa. Oh, iya. Itu. Tidak ada. Tapi kalau saya udah nggak punya dosa gimana? Wah. Kalau udah dihapus sama Allah. Iya. Terus yang punya dosa siapa? Aku dosa. Yang mengatakan itu dosa siapa? Itu dosa yang menentukan kita dosa itu siapa? Pemiliknya. Pemiliknya siapa? Allah. Ah, iya, jadi milikmu dosa. Dosa milikmu enak mau ditung-tung Iya. Ayo tung-tung Suka ini Pak. Oh ya. Itu Bercanda. padahal modalnya dari saya. Bercanda nih kadang keterusan tebak-tebakan aja. Jadi kalau pas lagi ngobrol, semua kalau gini, masa manusia nggak ada? Jangan cuma nggak sadar aja. Lama gua cariin dalam lama-lama. Masa nggak ada satu manusia yang bisa memiliki? Cari nggak pasti ada dah. Pasti ada. Dosa, oh iya ya dosa. Dosa milik apa? Milik manusia, Oh milik manusia. ya kita. Tapi Apa kalau manusia menciptakan dosa? kalau udah dihapus ya kembali ke Enggak, yang menentukan dosa atau tidak itu siapa? Allah. milik dosa. Jadi dosa milik siapa? Ya, Nah, ini jadi milik sampai. Sama cuma kepanggonan dosa. titipan. Cuman mikul gitu. Kesempatan ada. Tapi kalau udah dicampur sama yang punya ya endeng. Ya? Makanya ada muat. Muatan. Nah iya, kamu yakin nggak? Oh, ini saya ada dosa. Ya nanti dosa sama tambah lagi. Oh, enggak. Makanya aku tastaghfirur rabbakum innahu kana ghafur. Makanya beristighfar mengampuni Allah Tuhanmu. Dia Maha Pengampun kok. Dia yang punya. Dosa ditaruh di kita. Wah, dia udah mata balik cabut. Hilang dosanya. Ribut. Ini saya ngakonin duit dosa. Ini saya ngakonin duit dosa. Orang bersaingan terus. Sama nggak tahu eri ya Pandoko. Pandoko tulisannya lu akeh sembang gambar kok iri lu. Pandoko tuh kasih busuk akeh aku kok sih dene Pandoko ya. Udah. Ribet. Ya tapi bicara Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Penyayang. Iya. Itu kalau nggak kita tafakurin kadang-kadang salah paham Pak Yai. Salah pahamnya. Salah pahamnya gini. Menurut manusia, bolak-balik Mak, kembali ke kebanyakan orang ya Pak. Ya. Kembali. Ya. Gini kalau misalnya, tidak semua musibah itu nggak baik buat kita. Ya. Setelah berlalunya waktu itu, misalnya gini, orang begitu nganggur itu kan menurut kebanyakan orang kan musibah ya Pak, nganggur itu. Apa? Nganggur Anggur. itu musibah Oh, iya. menurut kebanyakan orang. Tapi setelah dengan berjalannya waktu itu akhirnya jadi syukur. Syukurnya begini, untung saya nganggur. Iya. Seandainya mungkin saya nganggur mungkin saya nggak ngaji gitu. Setelah berjalannya waktu, tapi begitu musibah itu datang, itu seakan-akan kok pengangguran itu musibah. Padahal kalau kita apa ya dengan berjalannya waktu lah, ternyata syukur jadi. Kalau nganggur itu musibah, usaha sopikul musibah, dia harus dikasih. Ya awal-awal gitu Pak. Awal-awal. Sebelum Pak Sarjono pensiun, Pak Joko pensiun, aku wis nganggur sih kan. Sebelum saya ke pensiun, teman belum aku wis nganggur sih, aku sopikul musibah. Iya kayak banyak orang cerita gitu. Jadi ya pas kejadian terjatuh musibah di motor truk. Awalnya dia juga apa ya merasa musibah gitu. Tapi setelah berjalannya waktu itu jadi syukur. Oh, untung saya jatuh. Kalau saya nggak jatuh mungkin nggak ketemu orang ini gitu. Setelah berjalannya waktu. Jadi musibah itu kadang-kadang akhirnya itu ada hikmah itu disyukuri. Ya. Makanya syukur itu nggak ada habisnya. Ya, nah syukur memang nggak ada.
Karena kan kemarin kita waktu membahas masalah syukur, ada syukur yang dengan memujinya alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimus sholihat. Karena kita bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan. Ketika yang diberikan itu dianggap sesuatu yang tidak nikmat, tetap alhamdulillah ala kulli hal. Segala keadaan tetap saya bersyukur kepada Allah. Saya bisa contohkan. Orang jatuh dari motor musibah tadi kan? Iya, musibah ya. Tapi gimana orang jatuh dari motor masa alhamdulillah? Bersyukur. Ini ceritanya gini. Ada rombongan mau bepergian misalnya ke Madiun. Madiun. Di Madiun itu ada bandara Pak, ada lapangan terbang namanya Maospati. Maospati apa Maospati? Maospati. Berangkat dari Halim. Kita rombongan jamaah ini mau ke sana. Ya ceritanya pokoknya kita mau kondangan ke salah satu jamaah kita yang sukses sehingga rombongan jamaah ini ya ini saya hanya memberi contoh Pak. Kejadian ini bukan di jamaah kita. Ya udah, nanti disiapin pesawat yang dari Jakarta. Berangkat dari Halim nanti turunnya di Maospati nanti ada jemputan. Mobil. Keren kan Pak? Terus kita bagaimana rencana berangkatnya? Rencana kemana? Kita naik motor aja ke Halimnya. Masing-masing. Masuk akal nggak Pak? Bisa diterima akal nggak? Naik motor ke Halim. Nah, nanti motornya ditaruh Halim. Kan kita undangan ada jemputan pesawat Pak. Sebentar 1 jam nyampe Pak. Ya kan? Naik motor Pak. Main mau ke Halim. Sampai di bek. Kita nggak nabrak, ditabrak dari belakang. Lu jatuh. Akhirnya dibawa ke rumah sakit Polri. Nah, karena di rumah sakit Polri, kan jamaah yang di pesawat nggak mungkin nungguin dia kan, ditinggal ke kamar mati, akhirnya kan nggak berangkat. Ya kan? Tinggallah Pak. Itu kapalnya itu kebakar di atas oleng Pak, jatuh kapalnya. Bener-bener. Nah itu yang di rumah sakit itu dalam kabar itu, alhamdulillah aku ditabrak. Lalu malah alhamdulillah Pak, umpama aku ditabrak, kok mati ke negara itu. Ya itu maksudnya ya. Setelah itu maksud jenengan. Setelah berlalu baru syukur itu. Tapi yang jelas syukur itu tanpa melalui proses perenungan. Bagaimana dia memahami tentang Tuhan. Bagaimana dia memahami tentang kebesaran, keagungan dan kekuasaan Allah. Semua ada dalam kekuasaannya, baik maupun buruk. Dia menentukan. Makanya kita suruh beriman kepada apa? Takdir itu bisa baik, bisa buruk. Datangnya dari siapa? Allah. Ya itu dia. Allah itu mau baik. Iya. Kan yang berbuat sih teman. menurut penjelasan kemarin kan dosa yang tidak diampuni itu musyrik ya, atau bersekutu. Bagaimana dengan hutang yang katanya itu arwahnya ketika masuk surga itu tertahan, dan sampai Nabi pun nggak mau ikut itu gitu, menjelaskan apa? Iya, kenapa? Yang ditanyakan apa? Iya, bagaimana dengan hutang itu, dosa-dosa hutang itu? Ya, kenapa? Sama dengan musyrik itu? Tidak, hutang tidak musyrik Pak. Hutang itu muamalah, hubungannya belum menanas. Termasuk tahun, termasuk bagian tahun, tolong menolong di dalam kehidupan bersama manusia. Aku orang di duit, aku jalur tolong utangi, sampai nolong utangi. Kalau sampai mati nggak kebayar, bagaimana dosa nggak ya dosa? Diampuni nggak ya diampuni, tetap Allah maha pengampun. Istighfar mengampun, iya neng utangnya bayaran, kan gitu atau tobat itu. Aku istighfar utangnya masih bayar, tetap Pak. Yang utangnya masih ngerutu terus. Ya dia udah mau bayar apa koma, teh baru nagih anaknya tonton bukan urusan saya gitu, ya kan? Ya istighfar tetap diampuni neng utangnya bayaran, ngono loh. Makanya dungo itu bukan cuma di sini Pak, ada sikap. Saya pernah sering ceritakan, saya bakar jagung di Pawon. Memang saya pikir Pawon kan pasti tempat masak, sama ini. Yang saya tahu ada berita itu ada bambu kecil yang buat niup Pawon itu.
Saya makin metek-metek aja jagung sama teman saya, wajib mbak saya itu lagi musim jagung. Ini sebelum motor Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, ditegur mbak saya. Cung, percuma kok wacana Bismillah, ping 1000 sekalipun jagungmu gak bakalan mateng. Terus pripun mbak? Golek belara, golek tahu nggak belara? Iya tahu. Belara apa laras? Nek belara itu godong lopo, nek laras godong pisang. Sumetan. Cuma kan menyala. Nanti kan api kayu yang ada di dapur yang kebakar. Nek wis lagi Bismillah tiup matang jagungmu. Jadi kalau cuma Bismillah toh, kamu nggak bersikap dari mana? Kamu mohon ampun ya Allah, utang saya banyak belum bayar. Terus gak gelem bayar utang, tetep bayar sih utangnya gak gelem. Bayarin utangnya. Itu urusan materi. Paham? Ya kan? Tetep. Kita nuker sendal di musola atau di masjid. Ya kan? Kita istighfar diampuni, nek sendale balik nek sendale gak kok balik tetep nyolong kowe. Gini betul. Beda lah. Maksud takone depan masalah. Suruh-suruh sih. Udah disamakan musik apa utang. Diampuni itu. Tapi musik. Tapi kalau utang piutang itu udah meninggal, mungkin bisa ditagih di sana nih Pak ya. Ya. Maksudnya yang minjemin sama yang pinjem sama-sama udah meninggal nggak kebayar waktu dunia. Mungkin waktu di alam sana itu kita nego lah, maksudnya ya minta amalnya dikit lah, utang saya dulu kan bisa juga kali Pak. Ini ketemu nih orang. Oh iya kalau sama-sama di surga bisa. Kalau ya benar alamatnya. Iya. Orang yang swarga. Iya itu. Mungkin kalau masih di surga bisa nego lah. Ntar bayarnya di akhirat. Makanya kalau orang meninggal biasanya ada wasiat. Bapak-bapak dan saudara sekalian, barangkali almarhumah selama hidupnya di dalam pergaulan di masyarakat ada tutur kata atau tingkah laku yang tidak berkenan, mohon dimaafkan ya Pak ya, dimaafkan. Alhamdulillah. Dan yang kedua, kalau dalam pergaulan di masyarakat barangkali almarhum atau almarhumah ini ada urusan-urusan yang berhubungan dengan pinjam meminjam atau utang piutang. Artinya ada pinjam meminjam yang belum dikembalikan, buah nilai sendok, buah nilai piring, buah nilai mangkok, pinginannya bareng jalur sayur asem apa ya kan, ketinggalan belum dipulangkan misalnya ya, atau utang piutang yang belum dibayar, pinjam itu wajibnya nilai wajib balik-balik nih. Minjem itu wajibnya mengembalikan. Nek utang wajibnya bayar, tapi nilai wajib balik-balik nih. Utang kok ya orang bayar orang nyetir, jadi orang jelas ya kan. Itu loh, mohon diselesaikan kepada ahli warisnya, sehingga apa urusannya sudah ada jamin, dia ada bebas, tetapi tanggungannya pindah kepada ahli waris. Paham Pak? Selesai urusannya kan? Selesai. Kenapa? Sudah ada yang nanggung. Rasulullah mau nyolati. Ada yang nanggung, Rasulullah mau nyolati. Paham? Paham nggak itu Pak? Ini benar Andri. Jadi nggak harus ketemu mereka ya Pak? Bisa selesai ketemu mereka ya Pak? Iya. Iya kan? Neng akhirnya kan bisa negosiasi loh, enak banget. Bisa kayalannya dan nanti Pak. Wes pokoknya gue nek rasa do rabi nih kene, sebenarnya gue ketemu rabi nih. Nek akhirnya orang rabi, udah kok nek akhirnya. Itu dari 40 orang nganggur rabi Pak. Play. Iya. Keren. Lanjut. Cekap. Lanjut. Ada lagi? Cekap. Andoko, ayo musyawarah dulu. Kita nah, ya demikian, semoga
Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dari inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang muslimin, mukminin, muhsinin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jironina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairati rabbi fir wa samba anta khairur rahimin wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyiban wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum. Fasaqobal ya karim. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam.